Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show, UPI Show. UPI Show tayang di kanal YouTube UPI Show dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Pemirsa UPI Show, pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan perkembangan dunia pariwisata di Indonesia, khususnya di Kepulauan Selayar. Saya sudah kedatangan tamu istimewa, datang jauh-jauh dari Selayar. Siap. Kadis Pariwisata Kepulauan Selayar, Bapak Muhammad Arsyad. Assalamualaikum, Pak Kadis. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Kesempatan yang sangat penting ya untuk kami manfaatkan dengan baik. Jadi untuk mempromosikan Selayar. Ya, makasih banyak Pak Kadis. Pak Kadis, setelah pandemi, bagaimana kabar pariwisata Selayar saat ini? Alhamdulillah, sudah kembali menggeliat lagi begitu ya. Ya. Pengunjung sudah mulai ada peningkatan dan ya khususnya untuk wisatawan domestik juga sudah mulai kembali mengunjungi beberapa spot wisata andalan kami gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Dari perbandingan lebih banyak wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara? Ya masih banyak Wisnu. Banyak Wisnu. Iya. Jadi memang salah satu yang kita akan maksimalkan ke depan bagaimana kemudian Selayar ini lebih dikenal bukan hanya di tingkat lokal dan nasional begitu, tapi juga sudah mesti kita jual di level internasional ya. Ya sedapat mungkin ke depan sudah bisa ya diistilahkan pariwisata Selayar sudah go internasional gitu ya. Dan ini tentu Pak Upi akan banyak membantu kami nanti ke depannya dengan media yang lain begitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Kadis. Kan Selayar itu kan terkenal dengan wisata alam. Jadi bahkan di kalangan turis mancanegara yang mengenal Selayar itu identik dengan wisata laut. Ya. Nah, destinasi yang paling diminati para turis Nusantara itu dan wisatawan mancanegara itu dari spot-spotnya di mana saja? Ya, yang paling mendunia ya kalau boleh kami istilahkan begitu. Spot wisata bahari yang paling mendunia itu adalah di kawasan Taman Nasional Takabonerate Ratu. Iya. Karena memang kawasan ini sudah masuk cagar biosfer dunia, sudah ditetapkan oleh UNESCO dan ya dengan ciri khas yang luar biasa karena luas atolnya itu terluas ketiga di dunia. Oh, ya sesudah Maldives dengan apa satu ya itu. Oke, jadi tapi kemudian destinasi wisata bahari kita bukan cuma itu. Kita ada beberapa spot wisata bahari yang kurang lebih sama keindahan alam bawah lautnya untuk spot diving, spot snorkeling. Itu juga ada di sekitar pulau besarnya Selayar. Di sekitar bukan hanya di Takabonerate. Bukan hanya di kawasan Takabonerate, tapi juga di wilayah sekitar Benteng banyak. Ada Pantai Pinang, yang di situ ada pengelolanya dari Jerman, dia punya resort di sana. Ada juga dari Prancis di situ. Ya, kemudian ada spot di Pantai Punagaang juga untuk diving juga asik di situ. Kemudian di pantai sebelah barat juga ada namanya spot untuk kawasan Pulau Pasir Gusung. Dan di situ juga sudah ada beberapa resort, ada dari Romania, ada juga dari Prancis di situ mulai membangun. Jadi untuk spot wisata kita tidak kekurangan. Dan ya salah satu kelebihan destinasi wisata kami bahwa ya bukan hanya wisata alam ya, kita juga punya wisata budaya yang cukup beragam dan ini tentu akan menambah keberagaman dan bisa memperpanjang lama perjalanan wisatawan kita nantinya. Oke, jadi untuk pemirsa UPI Show yang di mana aja berada, kalau ke Selayar sekarang itu sudah bisa mengakses lokasi-lokasi selain Takabonerate itu juga ternyata banyak spot-spot wisata bahari yang selama ini tidak terekspos dengan baik. Iya, betul. Ya, memang kita harus kita akui kita masih kurang dipromosi ya, masih lemah dipromosi. Tentu kemudian ini yang kita akan tingkatkan ke depan dan tentu saja kita butuh dukungan teman-teman media untuk mempublish, mempromosikan kita punya destinasi wisata yang kami cukup yakin tidak kalah dengan destinasi wisata yang sudah duluan dipromosikan, sudah lebih dikenal. Misalnya
Labuan Bajo, Wakatobi, bahkan Bali pun kita siap bersaing kalau soal keindahan alamnya misalnya ya, untuk spot-spot wisata baharinya khususnya nih, kita cukup yakin bisa bersinergi dengan destinasi wisata yang lebih maju gitu, yang sudah duluan ya. Siap. Ya, menarik ya, karena saya pikir memang Selayar itu salah satu primadona wisata bahari bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga di dunia, dan dia masuk di jajaran destinasi yang sangat diunggulkan untuk bisa dikunjungi. Nah, kan saya mendengar bahwa pariwisata Selayar itu akan go internasional. Nah, Pak Kadis, kira-kira apa sih yang akan apa sih tujuan dari program itu sendiri nantinya? Ya, yang pertama tentu kita ingin menarik wisatawan yang jauh lebih banyak ya ke depan datang masuk ke Selayar. Dan ya tentu memang kalau kita bisa masuk pada level itu ya banyak hal yang kita mesti persiapkan ya, utamanya dari sisi aksesibilitas ini memang penting akses, dan juga termasuk akomodasi kita juga mesti lebih siapkan di awal ya, untuk kita ingin ke depan kita juga punya hotel berbintang di Selayar begitu ya. Sehingga untuk misalnya ketika ada event-event MICE ya, semacam konferensi atau meeting yang sifatnya nasional bahkan internasional itu ya ke depan semoga bisa diadakan di Selayar begitu. Dengan akomodasi yang ada. Jadi pemirsa Opiso, pemerintah Kabupaten Selayar akan merancang sebuah program yang mereka sebut sebagai pariwisata Selayar Go Internasional. Ini tentunya tujuannya ya seperti yang disampaikan Pak Kadis adalah menggait dunia internasional dan juga wisatawan Nusantara tentunya. Nah, kendala-kendala nanti yang akan dihadapi nanti di industri pariwisata Selayar itu terutama di dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan itu apa saja nanti? Kira-kira kendalanya itu selain itu ya, aksesibilitas itu, sarana transportasi udara, laut dan darat ya, karena Selayar itu adalah kepulauan, dia itu butuh sentuhan yang lebih besar. Nah, mungkin apa harapan Pak Kadis ke pemerintah pusat misalnya agar akses dari Selayar masuk dan keluar Selayar itu bisa berjalan normal seperti orang berkunjung ke tempat-tempat lain. Yang pertama dari sisi peningkatan aksesibilitas ini yang memang perlu lebih awal kita siapkan kesiapan sarana penerbangan kita, airport kita ya. Jadi kita ingin ke depan pesawat Boeing bisa masuk. Pesawat Boeing ya. Jadi misalnya kalau ini siap, ya tentu akan dimungkinkan untuk dibuka penerbangan dari Bali, Selayar misalnya. Dan ya salah satu yang mesti dipenuhi di awal adalah penambahan runway-nya ini kita punya bandara di Selayar. Ya sehingga Boeing bisa landing begitu ya, bisa masuk di Selayar. Kemudian yang lain, infrastruktur yang dasar juga perlu tetap kita perhatikan. Listrik juga mesti ada peningkatan. Kemudian jaringan telekomunikasi juga ini penting karena kayak pulau-pulau lah. Pulau ya, masih ada pulau-pulau Indonesia. Spot-spot andalan kita di situ masih blank. Ininya ya. Apa jaringan telekomunikasi khususnya HP misalnya. Kemudian yang lain, kita ingin juga punya destinasi yang apa namanya, ya kami ingin sampaikan kita punya banyak, alhamdulillah sudah punya banyak spot destinasi. Tapi untuk kemudian kita sebut sebagai destinasi yang diandalkan dan bisa diakui di level nasional bahkan internasional begitu dari sisi perserangannya, itu kami memang mesti mengakui belum ada. Nah sehingga ke depan ini kita lagi berjuang, lagi berusaha di bawah pimpinan dan usaha keras yang dilakukan oleh Pak Bupati. Kita ingin Selayar ini ditetapkan sebagai salah satu KEK, kawasan ekonomi khusus pariwisata.
Itu yang kita ingin. Karena kalau kebijakan ini kita dapat, insya Allah akan banyak perhatian yang lebih masif ya dari pemerintah pusat. Ya. Kita butuh itu, kita butuh dukungan kebijakan dan tentu dukungan pembiayaan untuk pengembangan destinasi kita. Di samping memang kita butuh investasi dari swasta juga untuk pengembangan. Kita juga sedang difasilitasi oleh Kementerian Investasi saat ini untuk melalui skema apa yang dikenal dengan IFRO, Investment Project Ready to Offer. Ya, kita sudah siapkan proyeknya. Kita akan kembangkan kawasan pariwisata Pulau Pasir Gusung. Oh. Ya, ini menjadi insya Allah akan menjadi destinasi baru ke depannya, dan ya dengan investasi yang masuk di situ, investor masuk di situ, ya itu akan kita harapkan bisa menjadi destinasi andalan yang bisa apa namanya masuk pada level nasional internasional begitu. Ya. Jadi saya pikir dari penjelasannya Pak Kadis, memang potensi dan harapan pariwisata Selayar itu sangat menjanjikan, dan Insyaallah, betul. Artinya dari segala ketersediaan alam, jadi memang tinggal bagaimana sarana prasarana itu diperbaiki, ditingkatkan agar akses dan kenyamanan para turis-turis itu bisa menjadi dia lebih nyaman, lebih aman, dan lebih lama tinggal di Selayar. Dan ini saya pikir tantangannya Pak Kadis dan pemerintah daerah tentunya di dalam mengawal program-program yang berbasis pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada turis-turis itu. Mungkin Pak Kadis ingin menyampaikan harapannya kepada masyarakat di Selayar tentunya terkait dengan program nantinya yang akan digagas bersama itu dengan melibatkan stakeholder tentang pariwisata Selayar Go International. Silakan Pak Kadis mungkin. Ya, jadi memang kita kembangkan ini pengembangan wisata yang berbasis masyarakat ya. Jadi kita akan lebih memberdayakan memang masyarakat, sehingga desa wisata ini akan kita kembangkan dengan masif begitu. Kita sudah meng-SK-kan ada 25 desa wisata nanti akan kita kembangkan. Tetapi mungkin untuk tahap awal di tahun ini kita akan kembangkan 5 desa wisata. Jadi tentu di situ yang akan banyak berperan adalah masyarakat lokal ya, yang menjadi pelaku memang. Jadi harapan kita masyarakat kita itu menjadi subjek, menjadi pelaku utama dari pembangunan pariwisata khususnya di desa wisata. Misalnya dengan penyiapan homestay yang untuk kemudian menjadi akomodasi wisatawan kita. Lalu guide lokal juga akan kita berdayakan, dan tentu juga mungkin ada souvenir yang bisa dibuat sebagai oleh-oleh yang diadakan di desa. Dan ya ada banyak spot-spot desa yang desa wisata ini bisa dikembangkan, dan masyarakat itu saya lihat cukup punya kemampuan dan punya minat yang luar biasa ini untuk mengembangkan desa wisata. Nah, ini tentu yang ke depan kita harapkan lebih kita bangkitkan lagi semangat itu untuk ya menyongsong perkembangannya desa wisata dan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Selayar, Tanah Doang yang kita cintai ini. Oke. Makasih banyak Pak Kadis. Luar biasa. Waktunya singkat, tapi kita punya gambaran bahwa industri pariwisata Selayar itu punya harapan yang besar, punya masa depan yang jelas, dan juga tentu di backup oleh aparat pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder yang mana bisa mendorong tumbuhnya perekonomian, khususnya untuk menyentuh masyarakatnya sendiri kan. UMKM jadi banyak hidup juga dengan pariwisata Go International itu akan memicu juga pertumbuhan ekonomi kreatif, ekonomi masyarakat desa yang banyak di Kepulauan Selayar. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Dan tadi kita mendapat penjelasan yang begitu gamblang terkait rencana Pak Selayar pariwisatanya Go International. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Dan kita akan berjumpa pada episode berikutnya, dan mudah-mudahan tim Upiso akan ke Selayar di lain waktu dan kesempatan. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa. Lebih baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.